gue merasa lega karena karena misalnya karena gue tadi ngerasa bosen, lama-lama gue mikirnya jadi kayak kewajiban gitu. Padahal mah sholat lu. Nggak, padahal mah itu mah ibaratnya kan tugas yang gue bikin sendiri gitu. Gue ibaratnya nyusahin diri sendiri. Gue bikin bagus sekalian gitu. Dan itu gue dari jam berapa ya? Dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Dari jam 12 siang sampai jam 4 pagi? Enggak, 12. Oh, 12. Pagi sampai 4 pagi sampai jam 4 pagi. Ada 12 pagi sampai jam 4 pagi. Iya, itu 4 jam. Iya, bisa collab nggak? Gue tuh selalu ingat pertama kali gue DM mereka gitu, satu-satu. Kayak momen-momennya gitu-gitu. Lu ingat pertama kali gue DM gue? Bukan karena cover lagu. Bukan gara-gara cover lagu. Karena kerja. Iya lagi. Selamat datang Ultimates di Ulti Ulik Tipis, dan hari ini gua lagi-lagi kedatangan seorang tamu yang sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari kolega Bagaska ya. Kita hadirkan Farhan Zidni. Boleh teman-teman tepuk tangannya. Jadi Farhan ini merupakan teman saya ngonten sebenarnya dari tahun 2022. Coba lu ngomong dulu. Betul, ya. Betul sekali. Iya. By the way, lu ngomongnya ke sini, Far. Oh, ke sini. Oke. Kalau lu mau ngomong yang sama Ultimates. Ultimates. Ya. Jadi kenapa gue mengundang dia ke sini? Mungkin gue bridging dulu kali ya. Jadi dia punya konten sebenarnya yang namanya 365 Days of JKT48 Song, betul? Betul. Nah, jadi Farhan ini menyanyikan satu lagu JKT satu hari selama 1 tahun dan diupload ke Twitter. Betul. Atau X sekarang namanya. Ya. Nah, gue pengen nanya dari POV lu, yang sebenarnya gue udah pernah ngonten bareng dia baru di YouTube gue sendiri, tapi waktu itu belum kelar. Belum. Terus setengah jalan ya. Yang pertama apa yang kedua nih? Ini kita 2 kali. Itu 2 kali. Gue inget tuh cuma itu doang tuh yang terakhir lah. Yang kemarin gue ini. Yang terakhir tuh Desember. Januari, sorry. Terakhir Januari ya? Namanya Sonan. Oh, Januari itu. Bukan itu maksud bukan gue. Itu. Yang kita ngobrol bareng. Oh, yang ngobrol. Juni kan. Nah, Juni. Sekarang itu kan masih setengah tahun tuh. Jalan. Kalau yang mau boleh ke YouTube gue aja. Terus tapi sekarang udah kelar nih. Sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana rasanya, gini dulu deh, gimana rasanya lu sudah menyelesaikan 1 tahun dedikasi penuh warna, penuh drama, penuh tawa, canda, penuh tangisan. Yang nangis gua padahal. Enggak ya? Enggak, kalau gue mah nggak nangis. Aman aja. Gimana, Far, rasanya, Far? Ya, pokoknya rasa yang paling utama sih sebenarnya lega banget ya. Soalnya lama-lama tuh yang tadinya awalnya gue pikir enteng, kan karena sehari 1 lagu. Iya. Ya tinggal meluangkan, ibaratnya maksimal tuh setengah jam lah. Paling lama setengah jam. Paling lama lagi mungkin bisa seharian. Pokoknya setengah jam sampai seharian lah. Nah, gue mikirnya awalnya gampang, cuman lama-lama pas sudah 200 hari, 300 hari tuh lama-lama bosen sebenarnya. Bosen dan capek gitu. Berapa 200 hari? Pas sudah 200 hari pas sudah 100 hari lebih lah. 100 hari 100, lebih. 200, 300 udah capek. Excitementnya hilang ya? Iya, udah nggak nanti lagi nih. Udah nggak menunggu-nunggu lagi. Oke. Terus, pokoknya gue merasa lega karena misalnya karena gue tadi ngerasa bosen, lama-lama gue mikirnya jadi kayak kewajiban gitu. Padahal mah sholat lu. Nggak, padahal mah itu mah ibaratnya kan tugas yang gue bikin sendiri gitu. Gue ibaratnya nyusahin diri sendiri gitu. Lama-lama gue yang nyuruh lu. Iya, nggak ada yang nyuruh gue. Karena emang gue pengen aja. Lama-lama gue yang bosen sendiri dan capek sendiri. Makanya pas udah selesai semua itu gue bener-bener lega banget sih. Kayak akhirnya udah nggak perlu megang gitar setiap hari gitu-gitu. Oh, jadi sekarang gimana kehidupan lu setelah... Sorry, gue tuh selalu ketuker deh. Kenapa? Terakhir itu 1 Februari atau 2 Februari? 1 Februari. 1 Februari ya? Kalau mulainya itu... 2 Februari. Mulainya 3 Februari. Oh, mulainya 3? Kenapa 3 Februari? Karena 2024 tuh tahun kabisat. Jadi berarti? Lebih sehari. Februarinya apa tanggal 30? Bentar, 2024 tahun kabisat berarti harus 396 hari? Harusnya 396 kalau mau setahun. Cuma kan gue bikinnya bukan setahun JKT-an, tapi 365 hari. 365 hari. Jadi spesifik 365 hari gitu. Oh gitu. Oke. Gimana, Far, kehidupan lu setelah lu melepaskan gitar lu tapi maksudnya lu udah nggak main gitar lagi? Kayak udah capek nih gue. Iya, setelah 1 Februari itu gue selain merasa lega tadi ya, gue sebenarnya juga di sisi lain kayak bingung nih setelah ngeliat gitar kayak main lagu apa ya? Karena emang setahun itu kayak ibaratnya sebagian besar hampir semuanya tuh waktu gue dihabisin buat main lagu JKT48 doang. Lagu lain tuh jarang banget. Paling ada lah kayak 2 bulan sekali main lagu lain gitu. Sebutin. Laruku pernah, lagunya. Larkensil Iya, Larkensil pernah. Terus
lagunya Arctic Monkeys, tapi itu cuma buat cover-cover ini aja, biasa-biasa aja. Pernah cover juga Arctic Monkeys. Lagi bosan aja. Lo kekinian banget ternyata ya, gue kira. Enggak, itu zaman SMA aja. Oh, udah lama ternyata. ternyata. Zaman SMA, itu lagu lagu zaman SMA. Oh, waktu itu masih jadi normis lah ya. Yeah. Ya, oke. Oke, dan sekarang apa ya? Maksudnya lu kayak merasa ada yang kurang nggak? Iya. Lu udah nggak main lagu JKT lagi. Iya, ada yang kurang tadi tuh. Gue jadi kalau ngeliat gitar kayak bingung mau mainin lagu apa. Jadi kayak kalau misalnya sekalipun kemarin nih selama sekarang tanggal berapa? Sorry, tanggal 7 ya. Selama 5 hari kemarin tuh tiap gue main gitar ya udah main chord-chord ngasal aja, nggak tahu main lagu apa. Tapi maksud gue gimana sih lu nge-cope gitu loh dengan coping mechanism. Iya. Coping mechanism itu kalau misalnya lagi bete dan ceritain gitu loh bete-nya tuh gara-gara apa, misalnya gara-gara take-nya terlalu banyak, gara-gara susah chord-nya. Atau emang lu nya aja yang lagi capek gitu di hari itu. Selama 365 ya? Iyalah. Oh iya, jadi buat gue mengatasi kebosanan itu tuh sebenarnya ini sih, kayak apa ya, kayak gue coba, ibaratnya nyoba variasi-variasi gitulah. Kadang-kadang tuh di sela-sela gue rekaman lagu JKT, gue ngedengerin lagu lain dulu gitu, apa enggak mainin lagu lain tadi, misalnya kayak Lark Cancel tadi, kayak gue lagi bosen JKT nih, ntar dulu deh, gue tunda dulu, paling kayak misalnya gue mepetin malam gitu rekaman, jadi gue sore kayak main gitar yang lagu lain dulu gitu. Biasanya paling malam lu upload dan sorry bukan upload, mulai rekaman tuh jam berapa? Pernah gue mepetin jam 11 malam. Wah, oke. Jadi gue nguploadnya kayak 23.30 malam gitu, jadi cuma setengah jam doang. Ingat lagu apa nggak? Mangekyo. Oke, Kaleidoskop ya. Mangekyo. Itu selama itu maksud gue, oke tadi Mangekyo ya. Yang paling mepet. Itu mepet Mangekyo banget. tuh lagunya susah nggak menurut lo? Gampang, karena gue suka. Jadi gue sebelum memulai challenge itu gue udah familiar dengan lagunya. Jadi gue tinggal nyari chordnya dan ngelancarin aja. Nah biasanya chord-chord itu lu nyari dari mana? Nah kalau chord tuh kebanyakan dari teman kita juga ya si. Oh iya si itu. Mr. Changpren. Iya betul. Tapi kan dia tidak ada lagu-lagu baru. Nah itu jadi kalau misalnya dia kan emang beneran udah ibaratnya menyediakan chord yang dari 2012 sampai 2016 lah, apa 17 gitu gue lupa. Nah tuh kan ada masa-masa kekosongannya ya. Kadang-kadang tuh di masa-masa kekosongan ini yang dia belum upload chordnya, ya kadang gue nanya langsung ke dia. Atau enggak gue ngulik dengan cara pakai aplikasi ada. Oh, dia lu pakai aplikasi. Pakai aplikasi bisa ngulik chord. Itu kalau udah mentok banget. Kalau misalnya gue merasa gue nggak mau ngeganggu si Changpren nih, soalnya udah kemalaman kan. Soalnya gue butuh cepet nih. Kalau gue minta tolong dia ya takutnya ngerepotin kan, buru-buruin orang ya. Jadi gue pakai aplikasi kita tuh nggak aja. boleh ngerepotin orang lain memang ya. Nggak boleh banget guys, seriusan ya. Apalagi masalah lagu. Oh enggak ya? Salah ya. Kadang lupa ini berita nasional TV, ini bukan RPM ya? Ini kita lagi. Oke. Nggak, kita ini, gue pengen nanya lagi. Dari 365 hari, kan itu waktu yang tidak pendek. Iya. Lama lah, 1 tahun tuh. Apalagi lu yang harus jadi lu harus kapalan lagi gara-gara senar ya kan? Iya. Agak sih. Iya kan? Maksud gue, seenggaknya kan lu sehari harus nyentuh gitar tuh sekali. Iya dong. Kalau emang udah malas banget kayak, ya udahlah, take yang pertama aja gitu. Pernah begitu nggak lu? Pernah kayak, yaudah nih one take, jelek apa enggak bodo amat. Iya gitu. Yang penting ada di-upload aja. Yang penting ada di-upload. Berarti gue bisa bilang 365 Days of JKT48 ini adalah quantity over quality. Quantity over quality, betul. Karena gue sadar kualitas gue nggak sebagus itu. Oh oke. Soalnya gini, kalau misalnya orang yang nyanyi nih, orang yang bisa nyanyi kan banyak ya. Banyak. Apalagi di fandom JKT48 kan udah banyak banget wata-wata musisi. Salah satu ya tadi Mr. Changpren teman kita. Iya, betul. Dia kan udah banyak bikin lagu kan. Iya. Maksudnya kayak Kebanyakan sih. maksud gue udah sebanyak itu orang yang nyanyi dengan suara yang bagus. Kalau misalnya gue dengan yang ibaratnya gue tuh bilang kalau diri gue tuh nggak bisa nyanyi lah. Katakanlah gue nggak bisa nyanyi karena emang nggak pernah latihan sama sekali. Dan emang gue sadar suara gue jelek gitu kan. Cuman gue mikirnya gini. Kalau misalnya orang yang bisa nyanyi udah banyak, terus gue mau cover lagu nih, nah gue tampilnya tuh sebagai apa? Sebagai orang yang mau suaranya bagus juga. Kalau misalnya gue mau suara bagus ya, kudu latihan, banyak saingannya, harus ada pembedanya kan. Ini yang paling penting harus pembedanya. Nah gue bingung bedanya gue tuh apa? Kalaupun nanti suara gue bagus, beda gue apa? Gue nggak punya ciri khas yang gue jual lah. Jadi ya udah, ini yang 3 poin tadi tuh ya gue buang aja. Gue jadiin ini kayak ibaratnya challenge nih. Kita lihat apakah ada perubahannya nanti. Makanya kan challenge-nya kan jangka waktunya panjang, setahun kan. Gue pengen lihat dari hari pertama dan hari terakhir apakah suara gue berubah gitu. Makanya seakan-akan kelihatannya kayak
banyak banget nih lagu yang gue upload. Iya. Tujuan gue Dan ya emang sebenarnya banyak. cuma pengen lihat perbedaan antara tahun ini dan tahun depannya aja. Nah, iya tadi itu bisa disambungin ke pertanyaan gue selanjutnya tentang 365 Days ini berevolusi nggak? Maksud gue secara apa Kualitas rekaman. dan suara lu mungkin tadi lu bilang dan mungkin skill lu ngegitar ini Ah. satu hal yang nggak pernah lu bahas adalah skill Oh, lu iya. ngegitar nih. Dan tadi suara lu jelek Oh, jelek iya. tapi apalagi skill lu ngegitar lu kan lumayan oke menurut gue dibanding gue at least. Lu bisa sama kayak si Cangpren itulah. Menurut gue ya nggak segitu ya, Iya, tapi ya iya, maksud iya, gue iya. bisa gitu. Nah, yang lu rasain apa? Kalau skill gitar ya. Kalau Ya, dari skill gitar deh. skill gitar dulu ya. Skill Kalau gitar misalnya dulu. dari skill gitar dulu kan, gue udah ada basic sebenarnya dari 2014 belajar gitar. Jadi di tahun-tahun yang ini nih makanya gue pede bikin konten setahun main gitar dan nyanyi karena gue udah ada basic main gitarnya. Jadi gue tinggal Jadi tuh gue nggak perlu pusing main gitar susah karena gue udah hafal semua chord lah ibaratnya. Gue tinggal butuh panduan chordnya aja apa gitu. Yang gue belum bisa tuh gue ngulik. Cuma kalau masalah skill gitar ya gue bilang decent lah, nggak yang jago-jago banget tapi bisa gitu. Ya, Decent seenggaknya aja. A, B, C, D, F, G bisa. Ya, chordnya aman, minor mayor 7, aman, 7, 9, enggak ya? diminis gitu, 9 juga ya ada, sus gitu-gitu. Sus, ya. Paling yang nambah tuh ini, melodi. Kalau melodi. Oh, bukan ya? melodi Deket gitar. loh ini. Oh, melodi gitar. Melodi gitar, melodi gitar. Sorry. Soalnya kan kalau main gitar kan ada yang chordnya doang atau rhythm gitu, ritmnya Nah, doang. iya, itu gimana? Nah, kalau rhythm mah aman aja sebenarnya, Ya, gue gonjreng dan rhythm, ya. chord udah keluar kepala lah istilahnya. Kalau misalnya mention. Bentar. Oh iya. Lanjut. Gonjreng dan chord udah aman lah. Nah, gue tuh sebenarnya melodi yang gue kurang banget, yang gue merasa kurang banget tuh melodi. Nah, di konten ini, di 1 tahun ini, gue merasakan gue udah bisa mulai ngulik melodi. Gue udah bisa mulai mendengar, oh kalau melodinya kayak gini nih yang teng noneng gitu. Ini mainnya di sini di gitar. Jadi bisa gue ibarat translasi Bukan transport. ditransformasi ya dari nada di musik, gue kuping di gitar gitulah pokoknya. Jadi gue bisa Iya, gue paham. Nge-scan. nge-scan lah istilahnya, gue nggak tahu namanya apa ya. Dan lu ngerasa pas lu nge-scan lumayan akurat. Ya, hampir lah. Hampir akurat. Hampir lah seenggaknya. Tapi gue boleh jujur nggak sih? Apa? Maksud gue memang dedikasi lu di sini kan gede banget ya. Dari terutama evolusi. Nah, kalau dari suara gue nggak tahu nih. Ya itu dari lu. Tapi kalau dari gitar sih, gue ngelihat perubahan sih dari lu yang awalnya lu bisa dibilang tone deaf. Sekarang tuh udah lumayan Melek dikit lah. Iya, melek dikit lah. Dikit, tone deaf-nya dikit aja. Tone deaf dikit. Karena ada beberapa melodi lu yang kayak agak miss. Nah, itu yang gue nggak tahu. Nah, itu yang gue nggak tahu. Nah, itu. Oke, biar lu tahu, kita harus istirahat dulu. Karena ada papan tulis tuh. Oh iya. Kalau gitu, jangan kemana-mana Ultimate, tetap di Ulti Tipis. Kembali lagi di Ulti, masih bersama Farhan Zidni. Gue tuh lupa banget memperkenalkan lu kalau di Twitter tuh terkenal sebagai Farhan Kebab loh. Iya. Walaupun itu ya nambah bercandaan. Itu nggak sih? ya bercanda aja. Bercanda karena gue lihat username lu sekarang udah bukan Farhan Kebab lagi. Display name. Display name ya. Nama Twitter dia salah praktik, nanti juga bakal ada sih. Pasti kan gue bakal masukin Oke. video-video lu 365. Thank you ya. Kan? Ya, aman-aman. Nah, tadi gue sebenarnya lupa satu pertanyaan. Yang mana? Dari setahun ini lu ada skipnya nggak sih? Maksud gue 365 kan pasti ada aja lu yang dimana lu sibuk banget nih, entah Iya. lu ngurus AP, entah lu kerja gitu loh. Ya, kalau skipnya sebenarnya waktu itu mau nggak mau ya, ada tuh, gue pulang kampung. Soalnya keluarga berduka kan, jadi ya oke. mau nggak mau pulang kampung. 4 hari itu kosong. Nah, di 4 hari itu gue cuman, soalnya kan gue bentukinnya kan dalam thread gitu ya, jadi dalam utas gitu, jadi harus kayak berantai gitu kan, postingan tweetnya. Nah, tuh biar si threadnya ada isinya, ya gue nge-tweet foto aja, kayak foto terus gue tweet harusnya lagu ini gitu. Foto random aja. Tapi itu termasuk dari 365 jatuhnya? Itu gue taruh di 365. Walaupun tidak nyanyi? Walaupun nggak ada konten nyanyinya. Gue udah bilang di tweetnya kayak harusnya ini, terus gue foto, ya gue lagi di kampung ngapain gitu, makan misalnya, foto makanan, atau foto pemandangan gitu. Oh, tapi orang-orang bereaksinya apa? Udah ya, karena gue waktu gue berangkat, gue udah ngasih tahu kalau gue emang nggak bisa. wanti-wanti nih. Udah disclaimer lah ibaratnya. Ke kebabers ini. Enggak Nama- juga. nama fans lo apa sih? Nggak ada dong. Fans apa? Tapi Kenapa harus ada ngomong fans? soal fans, soalnya gue pengen nanya. Iya, kenapa? Bagus kan bising gue? Gue pengen nanya, Far. Kelas. Apa sih rasanya Apa? dapat angka tiap hari itu? Dapat angka tuh maksudnya gimana? Engagement. Oh, engagement, oke. Yang nggak main-main juga masih. Yang gue lihat sih, ini gue sebagai penonton ya, angka lu sama Cangpren
sekarang gedean angka lu. Itu yang gue. Awalnya kan gitu kan dia comeback. Naik nih dia, terus gue ikut-ikutan karena gue ikutan dia kan. Terus dianya turun, gue ikutan turun, tiba-tiba lu naik nih, naiknya ketinggian. Nah, apa rasanya lu mendapatkan segitu banyak ya? Ini pertanyaan pribadi gue. Oh, pribadi ini ya? Ini Bagaskan nanya ke lu nih. Oke, jadi gue jawabnya juga sebagai pribadi gue ya? Harus dong. Harus dong. Oh enggak, jadi... Anggaplah ini Pamulang. Sebenarnya... Oh, sebenarnya ini aja sih, sebenarnya kalau ditanya rasanya apa, yang jelas seneng ya. Soalnya gue nggak pernah mengalami, ibaratnya, mendapat teman yang banyak gitu, terutama mendapat teman yang banyak. Soalnya kan itu di Twitter tuh rata-rata teman gue. Jadi gue ibaratnya kenal, sebagian besar gue kenal sama mereka lah gitu. Mutualan bahasanya kalau di Twitter ya. Mutualan gue gitu. Jadi gue senangnya tuh karena teman-teman gue tuh akhirnya kayak melihat perjalanan gue, melihat konten-konten gue dan nge-support juga, nge-retweet, like gitu-gitu. Dan tanpa bantuan teman-teman gue yang retweet dan like juga mungkin nggak bakal segede gitu angkanya. Gue nggak yakin juga sih. Maksudnya katakanlah akun Twitter gue yang dari 2023 tuh, itu kan 2023 kan gue masih belum temenan sama siapa-siapa kan, kayak temenannya kayak di kita aja, di circle kita aja, RPM, kok nggak Aji Mumpung sebelah tuh ada kan. Nah, jadi ya udah segitu aja, nggak keluar lagi gitu. Nah, semenjak ada konten ini gue bisa lebih mengenalkan diri gue sendiri ke yang lain gitu, dengan bantuan teman-teman gue gitu. Ya tapi soalnya yang gue lihat dari Meet and Greet JKT48 harus ngomong sih, emang nggak bisa, ini soalnya ada orang awam nih pasti. Oh iya. Ya maksud gue Meet and Greet itu banyak yang ngajak dia foto gue sebagai. Itu gue yang ngajakin. Lu yang ngajakin? Itu gue yang dari mereka tuh kayak lu di mana, gue samperin gitu, gue yang ngajak foto. Jadi maksudnya lu membentuk komunitas aja lah ya. Nggak membentuk bahasanya nggak membentuk komunitas juga. Seakan-akan gue punya fanbase kalau kayak gitu kan. Ya kan komunitas kan bisa apapun. Ngapain kayak enggak, gue tuh lebih suka dianggapnya kayak kenalannya banyak gitu aja. Soalnya mereka kan nggak berkumpul dalam satu area gitu. Kalau komunitas kan ada kesamaannya kan. Gitu. Mereka kan ya udah sama-sama fans JKT48, nggak ada yang lebih tinggi lah gitu. Gue pengen bikin narasi gitu kan. Ini ditolak sama dia nih, padahal udah bagus gitu loh. Dia yang nolak. Ya emang mau bikinnya gimana? Maksudnya biar kayak lu seleb watch selanjutnya. Aduh, gitu. Ya Allah, malas banget. Apa kan? Malas banget, sumpah malas banget. Terus pertanyaan gue selanjutnya, ini berhubungan juga sama sebelumnya tentang teman-teman. Oh iya. Ini 365 Days tuh membawa lu kemana aja, kenal sama siapa aja misalnya yang memang punya nama, pakai ini ya gue punya nama. Iya. Aduh. Boleh kalau mau nyebut nama sih? Kalau mau nyebut nama sebenarnya banyak. Iya, gue juga bingung, maksudnya yang sebenarnya terkenal di kalangan fandom kolam aja. Kecil. Iya, di jadi kalangan fandom JKT48. Jadi Ultimate yang nggak ngikutin JKT48 itu punya kolamnya sendiri kan, ada di Twitter apalagi. Oh ini orang terkenal yang ini nih gitu loh, di Twitter ketemu di Twitter. Iya, di Twitter ya. Gitu. Gimana kalau lu? Kalau gue tadi ya banyak ya. Sebenarnya menurut kacamata gue ya, sebagian besar orang-orang yang sorry. Sebagian besar orang-orang yang dulu tuh gue cuma lihat kayak nge-scroll timeline nih, misalnya gue sebutin ya. Katakanlah ada kan banyak akun-akun centang biru sekarang ya. Iya. Kalau dulu tuh mungkin ya tadi kayak Bagas nyebutnya celeb watch gitu. Ada beberapa yang dulu nongol, ada Bang Hanif, tahu kan lo Hanif? Oh, Hansip ya, Bang Nanti Hansip. semuanya gue taruh tuh, gue harus cari satu tuh. Kalau gue yang sorry, kalau sekarang tuh gue ingetnya cuma si Bang Hanif doang. Cuman Bang Hanif tuh dulu cuman lewat detail gue doang, dan gue cuman ngelihat doang tanpa gue nge-follow. Dan sekarang gue udah bisa nge-follow dia gitu. Jadi kayak ya gue bisa mengenal orang dengan konten yang gue punya ini gitu loh. Jadi ini kayak bisa gue pakai buat bekal kenalan sama orang gitu. Ya oke. Tapi maksud gue ya itu kan juga 365 tuh jadi apa ya, trademark lu. Oh, Farhan tuh yang mana? Oh, yang 365. Bisa dibilang begitu. Jadi cukup ini buat lu. Sama satu lagi mungkin yang apa? Itu ya, yang kemarin ada brand kopi. Oh iya, itu jadi, apakah itu termasuk? Jadi lu boleh jelasin dulu background-nya gimana? Singkat aja. Karena gue hobi ngopi kan ya. Okay. Kebiasaan ngopi dan selalu difoto gitu. Kadang-kadang tuh gue suka ya asbun aja, asal bunyi gitu lah. Asal ketik gitu kan. Kadang-kadang orang kalau lagi stres kan istilahnya suka punya coping mechanism kan. Bahasa Inggrisnya coping mechanism kan, pakai C. Iya, pakai C. Coping mechanism kan. Cuman terus gue mikir kayak benar, kadang-kadang orang kalau stres kan namanya coping mechanism. Nah, orang kalau stres kan kadang juga suka ngopi kan. Kenapa nggak C-nya kita ganti K? Jadi kopi. Mekanisme. Nah, tapi mekanismenya
bukan mekanisme yang bahasa Inggris. Iya, Meka. mekanisme. Pakai bahasa Indonesia, Iya. bahasa kampung lah Iya, ibaratnya. bahasa kampung. Jadi beneran coping Bahasa Inggris mekanisme gitu. Nah. Jadi kadang kalau gue ngopi suka gue foto itu Nah, apa terus? pakai caption coping mekanisme itu berlangsungnya kayak ya hampir tiap hari lah karena tiap hari ngopi kan. Iya, iya. Terus yang teman-teman gue yang lain juga kadang-kadang suka Mention. jatuhnya laporan ke gue Iya, jadinya. gua juga. Nah, iya. Gue juga. Gue nggak tahu ya masa kenapa orang-orang jadi pada laporan ke gue. Iya. Gue juga senang masa kayak, weh pada ngopi teman-teman gue nih. Ya kalau misalnya Lucu dah. kalau Iya, misalnya orang ngopi ya udah gue sambut dengan baik, Iya. weh pada ngopi juga nih. Enjoy bro gitu-gitu lah ibaratnya. Nah karena itu berlangsung lama dan cukup banyak yang tahu. Waktu itu gue iseng nih ada satu brand kopi, gue mention lah kayak di Twitter kayak iseng mention aja. Mention apa gitu gue lupa mention apa. Pokoknya ibaratnya intinya diwaro sama dia lah, ditanggepin sama Iya. adminnya. Iya. Nah karena dibalas-balas tuh, direspon-respon, gue jadiin lucu-lucuan aja. Gue screenshot kan, wih ngapain nih Min, mampir doang, follow lah. Maksudnya Iya, follow. gue minta di follow sama dia lah gitu, sama brand kopi kan. Iya, sama brand kopi. Abis itu tiba-tiba di follow beneran. Iya. Nah makin inilah makin kayak, lah beneran di follow Abis itu pas udah beneran di follow ya udah makin temen-temen gue juga pada makin Mention, gila mention. keren lah gitu-gitu loh. Kayak- Macomblang. Iya kayak pada didukung gitu loh. Atmosfernya mendukung banget Iya. gitu. Terus adminnya sampai heran kayak ini siapa? Kenapa? Iya, maksudnya kan ya kan gue bukan artis ya. Iya, Bukan ini siapa siapa? kan. Makanya ya wajar dia nanya gitu. Ini siapa? Kenapa banyak yang ibaratnya kayak banyak pasukannya yang pada gitu, Iya, pada iya. rame-ramein gitu kan. Mention. Habis itu gue tanggepin lagi kan kayak tolong dong teman-teman kasih tahu gue siapa gitu gitulah kayak buat bercandaan juga kan. Terus ya udah teman-teman gue pada balas gitu kan. Terus gue minta tolong lu juga kan gitu. Iya. Akhirnya si adminnya kayak ngasih challenge gitu. Ini kalau misalnya yang reply ini 100 sampai ya? waktu itu 500. 500. Iya 500 reply. Iya. Nanti kami kasih hadiah deh gitu kan. Terus waktu itu udah dalam 24 jam tuh, 24 jam. Ternyata nggak nyampe 500, cuma 200. separohnya lah, 200-an. Iya. Terus akhirnya tetap adminnya kayak ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya gue dikasih hadiah kayak dikirimin paketnya gitu lah. Paket kopi itu beneran. Iya ada kopi sekardus lah pokoknya. Ya, sekardus. Kopi macam-macam lah. Terus sama dikasih tumbler juga. Tumbler. Terus gue kasih tahu lagi ke teman-teman gue beneran dikasih nih, beneran dikirimin nih gitu. Sampai gue bikin video unboxing, gue nggak pernah sama sekali mikir gue bakal bikin video unboxing kan. Soalnya kan kayak udah cover aja nggak usah unboxing. Iya, berarti Tiba-tiba maksud jadi lo unboxing. yang jadi sambungannya adalah Iya. 365 ini bikin orang-orang ke Twitter lo juga dan akhirnya karena lu coping mekanisme itu agak bikin beda Ya itu ngikut sih. Karena pasukan lu Iya. ke kopi itu agak ke-spill ya. Sebenarnya diedit aja editor ya, mohon maaf. Gitu. Ya, oke. Itu yang paling cerita yang memorable. Yang paling memorable sampai ke merek yang cukup sangat terkenal. Iya. Sangat terkenal. Oke. Nah, Far, sorry, ini gak ada bridging ya, tapi gue pengen nanya, nggak perlu bridging Nggak bro. apa-apa, nggak usah. Tentang 365 masih, Hah? gue mau tahu nih, minta tolong sebutkan 5 aja yang menurut lu lagu JKT48 yang paling mudah Paling mudah. di 365 itu. Paling mudah Mungkin gue kayak cuma- bawain. Iya, Oh. mungkin kayak cuma 3 chord kah? Kalau yang paling mudah dari yang pertama mungkin ya. Dari yang pertama tuh ada Manatsu no Christmas Rose. Oh, itu lagu Day One itu. Itu kebetulan Day One. Iya. Nah, kenapa itu Day One? Ya karena gampang. Iya. Karena gue udah sering banget bawain lah. Dan lu masih mood. Dan ya. Iya kan? Iya, dan itu juga sebenarnya lagu tongkrongan kita juga kan. iya Jadi kayak sih. karena sering dibawain jadi Iya. hafal ya udah di luar kepala itu paling gampang. Terus Itu kedua. satu. Yang kedua tuh Bird dulu ya. Bird yang Cinta Bu. Oh, iya. Sorry. yang Gua- burung itu ya, Iya, yang burung betul. Gue kadang ke trigger. Nah, itu lagu gampang karena emang chordnya gampang. Dan itu lagu JKT48 yang pertama kali gue pelajarin chordnya. Dari selama lu ngidol. Iya, dari Sorry. pertama gue ngidol dan megang gitar. Lu ngidol dari tahun berapa, sorry? Kalau ngidol dari 2012 akhir. Oh, 12 akhir. rata-rata. Cuman Oke. megang gitarnya 2014. Nah, Oke. itu waktu itu pertama kali lagu Bird. Itu karena paling gampang. Kalau yang ketiga Rider, Oke. yang keempat itu Sakagari. Sakagari karena muter-muter doang chordnya. Oh iya. Kalau yang kelima Terakhir? tuh Ponytail to Shushu. Itu lagu Ponytail. yang memorable banget buat gue lah dari zaman dulu. Makanya gue masih ingat chordnya sampai sekarang. Itu gampang. Oke. Nah, ini sebenarnya gue pengen nanya lagi tentang yang menurut lu paling susah sama 365. Oh, iya. Tapi minum dulu nggak sih? Oke. Ya udah, Ultimate jangan kemana-mana, tetap di Ulti Tipis.
Balik lagi di Ulti Ulik Tipis, masih bersama Farhan Zidni, aka Farhan Kebab. Ya. Tadi kayaknya lu pengen klarifikasi dikit. Sorry, tadi boleh kesini klarifikasinya. Perihal tahun Kabisat itu Februari ternyata sampai 29. Tadi saya sampai 30. Saya ngomongnya sampai 30. Iya, sampai 30. Tadi 29. Oke. Kelebihan 1 hari. Oke. Kita kembali lagi tadi tentang lagu yang termudah udah. Termudah udah. Sekarang gue pengen tahu nih yang paling sulit lu take seharian misalnya. Take seharian. Apa tuh lagu? Oke. Melas Momichi, oke. Kenapa langsung nyebut? Oke, lanjut. Kalau itu mah sebenarnya itu lagu baru sih. Dan jatuhnya nggak susah karena emang sebenarnya lagu baru aja, gue baru denger aja. Jadi nggak gue masukin kategori susah. Yang gue masukin kategori susah tuh kadang ada yang tag-nya seharian. Contoh kayak Skirt Hirari. Oh itu susah sih emang. Skirt Hirari tuh iya sih. sebenarnya tahu dari lama juga lagunya. Dari waktu itu 2014 kalau nggak salah. Nah itu kan chordnya sebenarnya progresinya emang cukup unik banget ya. Sebenarnya chordnya gue udah ada. Cuman yang bikin susah tuh ini melodinya. Gue tuh nge-tag sekalian melodinya biar pengen gue bikin bagus lah sekalian gitarnya. Jadi seenggaknya gue punya kayak mentahan instrumentalnya. Makanya gue bikin bagus sekalian gitu. Dan itu gue dari jam berapa ya? Dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Dari jam 12 siang sampai jam 4 pagi? Enggak, 12. Oh 12. Pagi sampai 4 pagi sampai jam 4 pagi. Ada 12 pagi sampai jam 4 pagi. Iya, itu 4 jam. Oke, itu lu nggak tidur berarti tuh? Enggak. Tidurnya pagi. Tidurnya pagi. Setelah subuh gitu. Iya. Oke, Skirt Hirari 1, 2. Kalau yang kedua tuh, sorry, gue nyontek dikit tadi agak lupa. Silakan. Abis Skirt Hirari tuh ini. Ada judulnya Mushino Ballad. Mushino Ballad tuh lagunya ini ya, lagu yang memorable karena dibawain Siska ya. Siska dan di like Siska juga kan. Iya, lu langsung aja gue spill. Tapi itu sebenarnya awalnya tuh susah karena gue pengen nyesuaiin ini beat dan ritmenya. Jadi gonjrengannya tuh agak bikin gue mikir. Soalnya biasanya selama gue bawain lagu JKT48 ya nggak pernah gue bermasalah sama ritmenya dan gonjrengannya. Cuman di Mushino Ballad ini gue merasa kayak kok susah ya ternyata nyanyi sambil gonjreng di lagu ini. Nggak tahu kenapa gitu. Dan emang lama, 3 jam atau 2 jam. Tapi secara progresinya susah? Kalau progresi sebenarnya sama aja. Gampang, kan? Cuman susah karena gue sambil nyanyi. Gitu. Emang lagu susah berarti. Jadi agak error otak gue. Berarti emang yang pantas melakukan itu Siska doang Siska doang, betul. Sorry ya Kak Bibi ya. Oke. Tadi berapa? 2 ya? 2. Yang ketiga itu Nami Donosonan. Susahnya karena itu tuh lagu pertama yang gue tag full song. Iya, sama gue. Nah iya, kebetulan vokalisnya Anda sendiri ya. Gue yang nyanyi. Itu gue spesial sih kayak dari dulu tuh, dari semenjak gue tahu lagu itu, dan dikasih tahu lu juga kan lu yang suka duluan ya. Gue yang suka duluan sama dia. Terus gue dulu kayak bingung kenapa orang-orang pada suka Nami Donosonan gitu tuh. Akhirnya setelah beberapa bulan berlangsung gue baru nyadar ternyata lagunya enak gitu. Dan kemarin pas gue cover, gue langsung mikir lagu ini kayaknya cuma temen gue doang yang bisa nyanyiin nih, si Bagas. Makanya gue itu doang deh kayaknya dari 365 konten lagu gue yang vokalnya nggak diisi sama gue tapi sama Bagas. Karena emang spesial buat biar lu yang nyanyi. Gue kira tuh butuh penyanyi. Nggak, gue collab-in. Sekalian gitu, X gitu. Ya, gue baru tahu malah. Ya, itu susah karena gue bikin full song. Jadi gue bikin melodi solonya, melodi intronya. Berarti gue doang nih yang nyanyi ada di 365? Di 365 yang ada vokal selain gue tuh lo doang. Wow, gue baru tahu nih. Itu seharian, apa 2 hari ya? Soalnya ngulik melodinya lama. 2 hari lah, katakanlah. Oke, Nami Donosonan 3, 2 lagi. Singkat aja deh. Kalau yang ini, yang 2 ini yang gue bilang jelek tadi ya mungkin ya. Ada Tobenai Agehacho sama Omoide Ijo. Omoide Ijo tadi karena lirik cepet. Kalau Tobenai Agehacho tuh gue karena emang personalnya nggak suka. Nggak masuk di gue musiknya. Oke, itu Tobenai Agehacho gue nggak ini. Kalau Omoide Ijo gue dengerin SNM. Ya Omoide Ijo nge-rap soalnya gue nggak bisa gue. Cepet-cepet gitu, belibet. Oke. Gitu. Iya, 5 ya? Merupakan 5 lagu yang menurut dia susah. Susah ya itu ya, digonjrengin ya? Yes. Ngomong-ngomong soal gonjreng. Apa tuh? Maksud gue lu ada konten-konten lain gak sih selain 365 terutama yang berhubungan sama JKT yang memang ada angka yang ada yang nonton juga? Misalnya apa? Tadi sempat disebut lu juga ya. Jadi hashtag butuh penyanyi ya? Betul, jadi gue punya hashtag butuh penyanyi. Nah, sesuai namanya sih. Iya. Itu sebenarnya gue, kan karena gue lebih pede gue main gitar doang tanpa nyanyi sebenarnya. Itu karena ada 365 aja gue mau nggak mau nyanyi kan. Iya, betul. Cuman aslinya tuh gue main gitarnya bisanya. Nah makanya gue pengen nih punya, pengen deh permainan gitar gue ini diisi sama
vokal lain yang lebih bagus gitulah, atau enggak emang beneran penyanyi. Makanya gue bikin hashtag butuh penyanyi judulnya. Hashtag penyanyi pertama lu sama siapa? Sama Nares Pradipta namanya. Nares Pradipta. Dia kebetulan konten kreator juga di TikTok. Oke. Jadi dan karena waktu itu dia sempat nge-upload suara dia cover dan ternyata bagus, ya udah gue ajakin waktu itu. Oke. Terus siapa lagi sih? Coba sebutin. Ada banyak sih sebenarnya. Ada Nares, ada lu. Nares, ada gue. Oke. Ada lu, ada Mugi, ada Bang Ipul, ada teman gue namanya Acan, ada Kak Dea, ada Kak Tevi, banyak lah pokoknya. Ada Farhan juga, ada yang namanya Farhan. Oh, Farhan Zulkarnain ya? Iya, ada Farhan Zulkarnain dan iya, dia konten kreator juga di TikTok. Banyak lah, gue sampai lupa, sorry banget ya. Tapi dari semua, maksud gue kan ada hashtag butuh satu, salah satunya. Itu butuh penyanyi satu ya, yang konten lain. Ada coba sebutin butuh penyanyi, terus selain butuh penyanyi itu gue ada Napas Kali. Kalau Napas Kali itu prototype jatuhnya. Oh, prototype ya. Itu nggak gue anggap lah. Ya, iya, itu nggak gue anggap lah. Ya oke lah. Terus kalau selain butuh penyanyi itu ada ini, ada hashtag biar pernah. Biar pernah. Biar pernah tuh apa itu nih? gue ngupload kayak hal yang selain cover aja, hal yang random selain cover nyanyi gitu. Ngapain? Contoh waktu itu Fingerstyle. Jadi instrumental tapi full gitar doang, nggak ada yang nyanyi gitu. Oke. Itu gue bingung waktu itu ngategorinya apa, jadi ya udahlah biar umum aja, biar pernah namanya. Oke. Soalnya nggak collab itu. Oke, tapi dari semuanya itu yang udah pernah lu bikin bareng teman-teman lu juga, bareng gue juga, mana yang lu jadiin anak gue nih? Deh, maksud anak gue gimana? Ya maksudnya ya your Andalan. favorite aja. Andalan. Iya, favorit lu Oh, aja sebenarnya. kalau sih. misalnya selain 365 tuh ya butuh penyanyi yang gue jadiin andalan. Karena itu ibaratnya dengan gue cover collab kayak gitu ya gue semakin menambah teman gitu dong. Nah itu kan yang dari awal sebenarnya gue cari juga. Gue pengen gue punya banyak teman gitu. Dan dengan musik juga itu juga bisa bikin bisa nambah-nambah teman lah. Gue pengen nambah-nambah teman melalui musik gitu. Wush, menambah teman melalui musik gitu. Ya, Baru seperti denger itulah. MTM tuh. Ya, tapi ini tanpa merendahkan siapapun. Hah? Gue pengen tahu dari pandangan lu nih, Farhan Zidni, Farhan Kebab. Iya. Butuh penyanyi mana yang menurut lu paling oke banget gitu? Oke. Nick, Dari packaging, dari suara, terserah lu. oke. Nick, Satu aja. ini bukan karena gue lagi di sini ya. Gue pengen jawab Bagas sebenarnya. Enggak, bisa. Gua ada alasan, Lu gua jadi ada host alasan. sekarang? Kayak gitu dong. Enggak, gue ada alasannya. Apaan nih? Gue ada alasannya. Soalnya kan Lu kita menyebut Mugi gitu kayak beneran penyanyi gitu. enggak, maksudnya kalau dibandingin kan kalau dibandingin nih. Maksudnya kalau Mugi dan lu juga mungkin kuantitas cover tuh hampir mirip gitu. Cuman gue merasa lebih banyak dan lebih banyak ininya loh, lebih banyak progres berjalannya tuh dengan lu gitu. Karena kan kita Oh, gitu. kita waktu itu sempat cover lagu lu juga kan. Iya. Pertama tuh kalau nggak salah Cinta cover dan lagu lu deh. Emang iya? Yang butuh penyanyi kita pertama tuh lagu lu. Oh iya, Besok lagu itu Rampren. iya. Nah, besok lagu Oh iya, lagu Rampren. Rampren. Semesta Yang ketiga Cinta. lagu JKT yang Nabi dan Sonan. enggak, yang ketiga tuh ini dulu. Apa? 1 2 3 4 Yoroshiku. Oh Yoroshiku. Iya. Habis itu Nabi dan Sonan yang awal. Awal yang di sini gue rekamannya. Oh iya Ini di gua sini ya. rekamannya Iya di sini ya. Iya. Habis itu Nabi dan Sonan yang terbaru gitu. Ini beneran kan? Dan lu dan ngomong? karena cukup banyak, enggak sebenarnya Nabi dan Sonan yang terakhir tuh yang gue bilang gue cover full song banyak itu tuh gue bikinnya kayak gue pengen punya satu cover yang seenggaknya bagus dan gue jadiin dan bisa gue pamerin gitu lah ke orang-orang. Nah itu makanya gue ngajak lu kan, karena lu yang cocok gitu suaranya Thank dengan you, bro. lagu itu. Makanya yang paling berkesan buat gue seenggaknya sekarang nih itu adalah Nabi dan Sonan yang lu cover. Tapi beneran bukan gara-gara lu di ulti Enggak, ini kan kan? tadi gue bilang disclaimer, bukan karena gue lagi di sini dan lagi diundang. Gitu. Gue baru denger banget. Ini gue beneran kaget gitu loh. Gue juga kaget. Oke. Selain gue dah, selain gue. Kalau selain lu, bisa gue jawab Mugi. Soalnya dibanding teman-teman yang lain tadi gue sebut ada Bang Ipul, ada Kacan gitu-gitu ya. Itu lebih banyak sama Mugi. Jadi lebih banyak inilah memorinya dan pengalamannya lah. Oke. Cuma ya sebenarnya semuanya bagus dan gue Iya. gue selalu suka gitu kayak kalau gue dari pertama DM ke mereka kayak Kak bisa ini nggak bisa Collab. Iya bisa collab nggak? Gue tuh selalu ingat pertama kali gue DM mereka gitu satu-satu kayak momen-momennya gitu-gitu. Lu ingat pertama kali gue DM gue? Bukan karena cover lagu, Bukan gara-gara cover lagu. karena kerja. Iya lagi. Untung Iya, kita gitu nggak lah. liat WA-nya. Memorable lah, Iya, memorable. memorable ya. Hmm. Oke, terus juga kalau ngomongin masih karena memang topik di sini kan yang gue pengen embrace tuh 365 Boleh, udah lu boleh. kelarin kan. Boleh. Sebenarnya butuh penyanyi juga udah lu kelarin jatuhnya kemarin sama. Enggak, kalau butuh penyanyi yang kelar tuh JKT-nya aja. Kalau lagu lain ya mungkin JKT-nya ya gue aja. masih membuka kemungkinan. Cuma kan apakah guanya mau apa enggak tergantung gue. Oh, berarti butuh penyanyi JKT itu ditutup sama si Mugi waktu itu Yang lagu Hayoku Rekalenda. Kalenda. Hmm. Oh gitu. Oke.
gue pengen nanya tentang, kan lu sempet nge-share tuh, ada database. Oh. Apa sih? Enggak, oke. Ini gue pertanyaan jujur dari gue. Isinya apa sih? Isinya tuh daftar lagu, terus chordnya, terus ada inilah informasi kayak lagu ini dari album apa, rilis tanggal berapa gitu-gitu. Liriknya. Lu Sebenarnya itu punya si Mr. Changpren. Iya kan? Cuman gue ngebantu ngisi chordnya aja. Soalnya kita bagi tugas lah. Gitu. Apa? Kan chordnya sebenarnya chordnya udah ada di videonya Changpren banyak banget kan. Cuman emang belum ditulis aja, belum belum dikelarin. data itu. Jadi gue bagi tugas sama dia. Iya. Dia nulis chord-chord lagu yang belum pernah dia bikin videonya. Kalau gue tinggal nulis yang udah pernah dibikin videonya, gue jadiin file gitu. Jadi sebenarnya kumpulan ini aja, kumpulan kayak bank data lagu, chord gitu-gitulah, lirik. Chord Isinya kan? itu, Lirik. chord dan lirik, kebanyakan itu. Dan itu free to use, maksud gue bisa Dan itu dipakai. semua orang bisa buka. Sebenarnya Changpren waktu itu udah nge-share sih di linknya. Itu ditemuin di mana? Itu bisa ditemuin, sebenarnya DM gue pun bisa. Oke. Soalnya itu kan bentuknya link ini ya, link G spreadsheet. Oh, spreadsheet. Iya, spreadsheet yang kayak Excel tuh. Cuma di Iya, Google iya. Docs kan. Nah, jadi itu harus ada linknya. Dan kalau misalnya gue share di tweet kayak takutnya terlalu bercecer gitu ya. Mending Iya, DM gue aja ke akun gue nanti bisa. Ya, boleh. Tanya ke aja. Akunnya Mas Salah Salah Praktikan Praktikan. itu ada di X-nya dia, Iya. atau Instagram boleh nggak? Instagram Farhan Zidni. Oh boleh ternyata. Takutnya kayak. Cuma jarang dibuka Instagram. Oh jarang, Jujur. jarang lu buka. Jarang. Oke. Far, ini abis ini gue pengen ngajak lu main, entah bakal fun atau enggak. Tapi kita coba aja dulu, kalau emang garing nggak apa-apa. Iya. Ada sebuah permainan. Jadi Ultimation kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama Farhan Zebab. Udah nggak Akibat. bener nih gue. Farhan Zidni Iya. alias Farhan Kebab. Gue mau nanya, berarti ntar tulisnya fans JKT48 nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Atau mas-mas biasa juga. Mas-mas skena. Oke, jadi game gue pengen main game sama dia. Jadi game saya adalah gue bakal ngeplay 3 detik pertama. Boleh 5 detik nggak? Kalau misalnya 3 detik gue Ya udah, masih mikir boleh. 5 detik lah. Tambahin. Boleh. Dan buat penonton Farhan Kebab, izinkan Farhan untuk dengerin lagu JKT48 hari ini aja. Yoi. Gitu loh. Tolong Disclaimer ya. aja. Disclaimer. Takutnya ada yang marah-marah. Apa? Nggak ada yang marah. Oh, ada yang Siapa yang marah-marah? Tenang aja. Tenang aja. Oke, takutnya ada lu Yang marah-marah gue soalnya. Oke, kita lanjut Ya. ya. Jadi ada 10 atau 15 lagu lah. Nanti Bebas kita lihat. ya. Udah lihat lu barusan? Enggak Oh, lihat. enggak, oke. Ini nggak ada settingan ya? Nggak ada settingan. Gue nggak pernah. Kamera semua di setting, cuma kita iya. nggak ada settingan. Nggak kita. Oke, lagu pertama mulai ya. Aduh, jangan dead air. Iya. Lu ketawa kayak apa gitu. Iya. Let's go. Ash. Arah sang cinta dan balasannya. Kalau Oke. gampang gue stopin Iya, aja. itu Kalau gampang. stopin aja. Apa? Tuh, gue yakin banget. Sorry. Karena emang ini jadi difficulty-nya bakal Oh. gampang, susah. Wah, thank you sih. Thank Iya. you. Ya, tapi gampang, susah, terus kayak gampang, terus kayak aneh. Gue gitu. pengen request tadi ke lu kan kayak kalau misalnya lu mau bikin yang susah semua nggak apa-apa guys. Cuman terserah lu aja lah. Ternyata lu bikinnya ada difficulty-nya tuh. Masalahnya kalau misalnya gue ngirim ini susah semua, masa sih Farhan susah gitu loh. Sumpah. Oke. Oke, Gue sebenernya panik beneran loh. Gue kayak aduh panik ya. nggak bisa belajar lagi. Yang kedua nih, gue cari dulu lagunya Tadi bentar satu ya. satu Agak itu manual ya, mohon Arah maaf. sang cinta dan balasannya ya. Arah lagi. Lagu kedua. Oke. Mango number 2. Iya lagi. Ya. Oke, Minggu bener ya, itu ya. bener. Itu masih TWT, karena kemarin baru Oh rilis iya, kan. baru Sonichi Baru TWT. hari pertama. Masih fresh sekali. Di JKT48 Yes, gitu. aman aja. Lagu ketiga harus dicari dulu apa-apaan ini. Tadi berarti nggak nyampe 1 becus. detik ya? Apa? Tadinya Nggak nyampe 1 nyampe, detik. nggak nyampe. Oke, lagu ketiga. 3 ya? Lagi dong, sorry. Detik kelima. Melos no Michi? Salah. Shh. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Sekali lagi. Yaudah, sekali lagi. Dari awal. Sona Kona Wakede? Bukan ya? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Gue nyerah. Return match. Nggak. Itu yang susah sih, guys. Itu susah ya? sih. Gue soalnya taunya liriknya. Intronya agak ngeblank. Atau mungkin lu klik aja kayak di tengah-tengah part yang mana gitu, guys. Jadi nggak harus dari intro, nggak apa-apa. Oh gitu. Ntar, lagu yang keempat gue bahkan nggak tahu. Yaudah, Jadi- yang lu inget aja kan? Nggak, ada. Oke.
Ini mana pundangan na 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 na. Gue bukan nggak tahu. Judulnya ada gue. Sebentar. Setlistnya coba, lu kasih clue dong. Dewa setlist. Teater. Dewa Teater. Teater Ya? No Megami. Aduh, gue lupa liriknya. Tapi itu Reve itu. Iya, Reva itu. Na 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 na. Tadi lu bener dua berarti ya? Na 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 na. Gue lupa judulnya sumpah. Gue tau Reva tapi nggak tahu. Oke. Judulnya Sayonara no Kanashibari. Gue juga baru dengar. Itu. Gue tuh nggak dengerin Guys. TNM. Return match yang barusan sama Sayonara tadi itu Januari ini. Oh, iya nih Januari ini. Oh, Januari ini. Oke. Berarti Aduh, sorry ya. Salah setengah dua. lah. Dua Salah setengah. dua, bener dua ya. Iya. Oke. Lagu selanjutnya. Itu detik 5. And roll. Bukan dong. Wah. Oh. Na 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 na. Setlistnya apa? Setlistnya? Tadi Marina aja. Rap, pokoknya rapnya. Na 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 na. Agak-agak nge-rap gitu. Na 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 na. Inseki no Kakuretsu. Bukan. Nggak tahu. Fane. Sumpah Fan. Oh iya Fan. Fane. Coba dong guys di Apa? durasi yang tengah-tengah dong, Ya jangan udah, intro. Oke. Berarti kita mulai durasi tengah-tengah ya? Boleh. Belum, Bebas, tengah-tengahnya bebas lah mau lu ketengahin agak pinggir apa tengah-tengah banget apa bagian verse-nya. Berarti Kira-kira aja. tadi lu salah Salah berapa? 3 bener 2 ya. Bentar, gua Cemen nih. kok gua nggak Sorry ya. gua nggak nyimpen di ini. Oke. Nggak apa-apa. Lagu selanjutnya. Oke. Oh, nggak apa-apa. Udah lah, gua play dulu saya lah. Oh, ini Jibun Rasisa. Betul. Akhirnya lu bener Ini juga. apa? 4 gulali ya. 4 gulali. 4 gulali. Salah berapa tadi? Tadi Gua lupa. salah 3, bener 3. Oke. Dan 6 ya. Nah, ini selanjutnya. Kita 10 aja deh, udah bener. 10 ya. 3. Nih. 3. Lanjut ya. Oke, boleh. Clue-nya gue banget. Gua lanjut aja terus dah. Sampai masuk verse ya, boleh nggak? Oh, ini. Na 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 na. Sono Asewo Betul. Sukanae. Iya, Apa tadi. keringat tak pernah berbohong? Oke, itu sudah mulai ini ya, difficulty-nya. Ini medium lah. Dan gua udah ini. Apa? Lu suka lagu itu? Kan gue banget, gue Sakagari banget. Oh, Sakagari. Oh ya, Sakagari gue lupa. Gue kira Saisubel. Bukan. Oke. Wah, bagus nih lagu teater semua nih. Lagu teater semua ya, lagu teater semua. Bagus, Tapi gue mulai ini menit berapa? ini 4-3. 5, oke. 4-3 tadi ya. 4 bener, 3 salah. Oke. Baru 7 ya? 7 ya. Kita 2 lagu lagi aja deh. Boleh, Gue 2 lagi ya. Soalnya gue masih ada pertanyaan ke lo. Oke. 2 lagi. Ini lagu 2 terakhir. Oh, ini. Scrap and Build. Bukan. Sorry. Kok Scrap and Build? Mentang-mentang- Yukino Hammer. Betul. Nah, Yukino Hammer. Emang Scrap and Build mirip gitu ya? Gue kebalik-balik. Soalnya judulnya mirip kan. Iya, mirip. Kan Scrap and Build kan kayak bangunan. Betul. Tapi Iya. ini Yukino Hammer. Oke. Lagu. Ini 5-3 guys, berarti guys. Oke, tapi ini lagu terakhir ya? Terakhir ya? Karena gue masih pertanyaan. Oke. Flying High. Flying High itu yang gak gue bawain. Oh, nggak bawain. Gue gak 365. bawain Flying High. Ada, Oh. jadi lagu JKT48 gak 365 pas jumlahnya, Iya, lebih. Nah, ada beberapa lagu yang gue cut. Flying High salah satunya. Itu nggak gue bawain. Oke. Karena Oke. nggak pede. Karena Nggak nggak pede. pede atau Nggak pede gue nggak mau nyanyi kayak gitu di depan kamera, malu gue. oh, Kan karena lagunya kan bahasa kayak Inggris. bahasa Inggris terus nge-rap gitu kan kayak not my style bro. Tapi what do you think about Flying High? No. Not my style, bro. Wah, itu bagus Itu tuh. out of karakter. Bagus Itu out of karakter ya. Bagus itu, ntar jadi klip tuh. Sorry. Kalau Flying High Flying High. ya itu lagu nggak buat semua orang lah ya. Iya. Lagu nggak buat semua orang. Nggak buat semua orang. Nggak buat semua orang. Tapi itu aja, kok komentar lu Iya itu aja. Soalnya gue sempat suka dan akhirnya kayak Lu sempet suka. gue sempat Gua suka. baru denger. Gue sempat suka. Gue sempat jadi playlist. Ada. Why? Ya, Pas karena- awal rilis. Karena iya pas awal rilis kayak 2 bulan 3 bulan lah sempat masuk playlist gue. Berarti lu cukup ini dong, bertentangan sama orang-orang yang gak suka sama lagu itu. Ya enggak, gue sukanya kayak udah buat gue dengerin aja waktu itu. Gue buat nambah-nambah playlist aja. Bukan yang suka-suka banget gitu, kayak suka-suka aja. Cuma sekarang udah karena ada lagu lain yang lebih enak jadi ya dengerin lagu lain. Ya, tapi suka itu kan Kata paling hebat. Ya udah. Oke,
tadi merupakan gamenya ya. Tadi kan Game. gue nanya udah berani berapa, ternyata sudah setengah untuk Ternyata segmen lama ya. terakhir. Lama dan ternyata seru juga. Ternyata seru. Gue kira bakal lihat air gitu loh. Oke. Dan ternyata memang ada beberapa lagu yang si Farhan ini nggak 3 hafal. salah ya. 3 ya. Tadi apa aja? Vain. Vain yang aduh gue lupa tadi apa. Iya lupa gue. Ya udah. Tapi flyingnya nggak salah. Tapi Paling nggak salah. Nah, itu. Soalnya khas Khas sekali. Oke. Far. Ya, gas. Tentang 365 nih lagi-lagi. Ini kan lu bilang setelah ini saya ingin tanda kutip pensiun cover Nyanyi, lagu ya pensiun cover JKT. lagu JKT. Ya. Sebenarnya dari awal kenapa JKT sih? Maksud gua lu nggak mau yang lain apa? Kalau pertanyaan dari awal kenapa JKT ya karena kebetulan lagi ngikutin JKT terus dan Iya. JKT banget gitu. Iya, dan lagi Dan rame juga. kebetulan musisi-musisi yang gue suka yang lagunya jumlahnya sebanyak itu JKT doang. Gitu. Soalnya kan kalau musisi yang lain yang gue suka kayak misalnya Lark and Seal. Kayaknya nggak nyampe 300 deh lagunya. Views-nya. Enggak lagunya. Oh, lagunya. Jumlah lagunya nggak nyampe 300. Oke. Sama itu kan Laruku yang band yang gue suka. Terus gue Apalagi pernah sih? ngikutin Oasis, The Beatles. Nggak nyampe 300. Nah, dua ini iya, saya ingat gue nggak nyampe 300 Oke. deh. Iya. Maksudnya nggak sebanyak JKT. Iya, Jadi iya, kayak iya. kalaupun lu bikin konten nyanyi tiap hari, ya nggak nyampe setahun. Jadi kayak nggak ada catchy-nya gitu lah. Nggak catchy. 360 days of Oasis. Masa kayak 70 hari doang ya? 70 hari doang. Oke. Gitu alasannya itu sih. Sesederhana itu aja. Ya awalnya gitu. Sesimpel itu. Kenapa JKT? Nah, tapi maksud gue kan setelah 365 Days of JKT48 lu bilang pengen udahan dulu cover JKT. Berarti gimana nih? Maksud gue lu bagaimana cara lu menghindari lagu JKT gitu. Kan pasti kan even tadi gitu. Tadi kan ya disclaimer kan. Iya. Kalau misalnya lu lagi di YouTube scroll timeline. Ya, apa nggak TikTok lah. Terus lu kayak merasa berdosa nggak? Oh enggak, jadi mungkin konteksnya guys ya. Jadi setelah 365 udah kelar, gue kayak mau membalikan keadaan. Jadi gue Vincent. Jadi gue mau jadi gue bikin kayak semacam antitesisnya gitu. Antitesis. Kalau gue udah setahun dengerin lagu, bisa dong gue setahun gak dengerin lagu. Nah, gue pengen nyoba challenge itu. Gue setahun gak dengerin lagu JKT48. Dan sekarang udah berlangsung hampir 6 hari kayaknya ya. 6 hari setelah itu berjalan gitu. Dan sebenarnya emang biasa aja. Kayak kalau misalnya gue scroll TikTok, Hasutak langsung scroll. Oh iya, Sukinanda ya kemarin. Iya kan lagi banyak Sukinanda ya. Gue aja Sukinanda belum denger loh. Belum denger fullnya gitu. Karena gue emang membatasi kayak, seenggaknya gue gak denger fullnya secara sengaja. Jadi kalau misalnya gue nggak sengaja denger cuman 10 detik dong ya, nggak dihitung denger lagu JKT48 gitu. Makanya kalau misalnya ada lagu JKT48, langsung gue scroll. Kalau gue inget ya, langsung gue scroll gitu. Menghindarinya seperti itu. Susah sih, jujur. Susah kan? Susah menghindarinya. Oke. Dan berarti what's next buat lu? Ya, saya akan pulang. Farhan. Saya akan istirahat lah. Bahasa istirahat ya. Oh iya, oke. Istirahat aja. Soalnya capek. Wah, iya. Jadi gue kayak pengen merefresh diri gue dengan nggak nyanyi gitu aja. Dan lu akan pulang. Ya, masa kalau lu nggak pulang nggak? Masa di sini terus? Iya kan. Ntar pulang. Oke, Far. Gitu. Wow. Akhirnya ya lu Akhirnya. TV nasional, Far. Ya. Terima kasih banyak. Dan thank you sudah kerjasama, sudah menjaga bahasa-bahasa itu gitu. Karena kalau misalnya tinggal depan kamera, gue sebenarnya nggak sadar loh, ada yang kelepas nggak sih tadi? Nggak kan? Aman sih. Ya. Alhamdulillah. 1 jam ini ya. Oh, 1 jam ya? Sudahlah. Thank you, Far. Thank you juga guys Semoga atas kesempatannya. Iya, thank you juga. Jangan lupa untuk ngopi. Oke. Ultimates. Kayaknya udah deh ngobrol sama Farhan Kebab. Boleh dicek di Twitternya Salah Praktikan dan juga Instagram dia Farhan Zidni. Jadi jangan lupa untuk diikutin terus 365 Days Without JKT48 Song. Without. Oke. Gue tutup dulu ya. Ya. Terima kasih Ultimates untuk nonton Ulti kali ini. Kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya.